Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 18. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen yang tidak tahu cara menggunakan pil penangkal bencana ini, dia hampir saja menelannya, dan ternyata hal itu harus dilemparkan ke arah langit. Soyen sambil menggaruk kepalanya, dia mengatakan, "Oh, ternyata cukup dilemparkan saja, semudah itu ya. Kukira awalnya pil ini digunakan dengan cara seperti biasa, yaitu ditelan." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, membuat Zanlao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Detik berikutnya Soyen bersiap akan melemparkan pil penangkal kesengsaraan itu. Namun Zanlao mencegahnya sambil berkata, "Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Kita lihat seberapa besar petir surgawi yang akan muncul di langit." Soyen pun cukup penasaran dengan hal ini, yang kemudian dia berkata, "Zanlao, bukankah jika kita membiarkannya, hal itu akan bertambah semakin mengerikan dan pasti membawa sesuatu yang cukup buruk bagi diriku." Karena Soyen benar-benar khawatir jika sampai kekuatan petir itu benar-benar dilepaskan dan menghantam tubuhnya, mungkin Soyen tidak akan bisa mengatasi hal seperti ini. Zanlao kemudian dengan raut wajah yang serius, dia berkata, "Pokoknya jangan terburu-buru. Aku tahu bahwa kau memang mengkhawatirkan keadaan dari Long Yi, tapi petir surgawi dari kesengsaraan kaisar pertama itu adalah sesuatu yang bisa meramalkan potensi dari masa depanmu. Maka dari itu, perhatikan dulu baik-baik petir yang berada di awan hitam itu." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari seorang Zanlao, yang kemudian pandangan mata Soyen masih terfokus pada petir yang semakin berkumpul di langit itu. Tidak lama kemudian, fluktuasi energi yang berada di dalam awan hitam menjadi semakin menakutkan. Tiba-tiba, pung! Kekuatan petir keemasan telah dimuntahkan dari dalam awan hitam yang kemudian berubah menjadi bola petir raksasa yang sekarang telah menuju ke arah dari Soyen berada. Menyaksikan hal seperti ini, raut wajah dari Soyen berubah dalam seketika karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan dari bola petir raksasa itu bukan sesuatu yang bisa dia hadapi sekarang. Zanlao yang berada di sebelah dari Soyen tiba-tiba saja berkata, "Soyen, sekarang lemparkan pil penangkal kesengsaraan ke arah langit." Mendengarkan ucapan dari seorang Zanlao membuat Soyen tanpa ragu lagi langsung melemparkan pil penangkal kesengsaraan yang berada di telapak tangannya itu ke arah langit. Detik berikutnya, pil yang kecil ini bertabrakan dengan bola petir emas raksasa. Namun, apa yang telah terjadi berikutnya sungguh mengejutkan karena tidak disangka bahwa kekuatan dari pil yang kecil itu ternyata bisa menekan kekuatan dari bola petir raksasa yang bahkan saat ini membuatnya menyusut seolah-olah diserap masuk ke dalam pil penangkal kesengsaraan ini. Tidak lama kemudian, bola petir raksasa itu menghilang sepenuhnya dan pil penangkal kesengsaraan masih melesat dengan sangat cepat menembus awan hitam yang berada di langit itu, lalu menyerap berbagai energi yang berada di dalam awan hitam. Secara samar-samar Soyen bisa merasakan kekuatan petir yang berada di dalam awan hitam telah menghilang dengan cukup cepat, dan kali ini awan hitamnya juga semakin memudar. Soyen pun cukup bahagia ketika menyaksikan adegan seperti itu. Tidak disangka bahwa pil penangkal kesengsaraan memiliki efek yang luar biasa. Pada akhirnya awan hitam yang berada di langit menghilang sepenuhnya. Soyen menyaksikan adegan seperti ini dengan raut wajah yang senang. Efek dari pil penangkal kesengsaraan juga telah menghilang sepenuhnya. Soyen merasa cukup puas, namun tiba-tiba saja, pung! Masih tersisa petir di atas langit itu yang kali ini menembak ke arah Soyen dengan cepat. Tidak mampu menghindar karena serangan petir itu begitu cepat sehingga menghantam tubuh dari Soyen, membuatnya terlempar mundur cukup jauh. Bahkan Soyen sampai memuntahkan cairan merah dan dia berteriak kesakitan karena seluruh tubuhnya kali ini telah diselimuti kekuatan petir emas. Soyen benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan dari petir yang cukup kecil masih membuatnya merasakan sakit yang luar biasa.
Jika sampai tadi bola petir emas raksasa menghantam tubuhnya, mungkin Soyen akan langsung diubah menjadi debu. Dia benar-benar bersyukur karena memiliki pil penangkal kesengsaraan yang diberikan oleh Kaisar Ming saat itu. Tidak lama kemudian secara perlahan Soyen menutup matanya untuk menstabilkan energi yang berada di dalam tubuhnya dan juga menghilangkan efek buruk dari petir emas yang telah mengenai tubuhnya ini. Namun tiba-tiba saja tubuh dari Soyen kini telah langsung melayang ke arah udara dan dia masih menahan rasa sakit yang luar biasa akibat serangan dari petir emas. Menyaksikan adegan seperti ini bukannya membuat Zanlao panik, tapi dia masih tersenyum karena ternyata petir emas yang mengenai tubuh dari Soyen bukan untuk melukainya, tapi untuk meningkatkan kekuatan di dalam dirinya. Meskipun Soyen harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Detik berikutnya Soyen membuka mata dan dia berteriak. Fluktuasi energi dan juga gelombang api yang luar biasa menyebar di dalam tubuh Soyen untuk seketika. Dan dia sekarang telah benar-benar di kekuatan bintang 2 Dodi. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Zanlao hanya bisa mengelus janggutnya sambil tersenyum penuh dengan kepuasan. Zanlao terus mengamati Soyen dan kemudian dia mengatakan, bahkan setelah menggunakan pil penangkal kesengsaraan, energi dari petir emas itu masih sangat menakutkan. Tapi keberuntungan dari bocah ini memang sangatlah besar. Soyen, aku khawatir peningkatan kekuatanmu akan melebihi imajinasimu sebelumnya. Tidak lama kemudian berbagai energi yang luar biasa dari dalam tempat ini semuanya mengalir ke tubuh dari Soyen. Bahkan meridian dan juga inti Do dari Soyen telah mendapatkan manfaat luar biasa dari aliran energi itu dan kekuatannya meningkat dengan cukup pesat. Tidak lama kemudian Soyen kembali membuka matanya lebar-lebar. Doki yang sangat besar menyapu dengan cara yang tidak biasa dan menciptakan aura yang bahkan membuat ruang di sekitarnya bergetar dengan sangat hebat. Kita berpindah ke tempat dari Long Yi berada. Kali ini Long Yi masih menjadi bulan-bulanan dari klan serangga dan juga klan ular mata iblis. Tubuh Long Yi sudah kembali berubah ke wujud aslinya, yaitu naga emas raksasa. Namun sekarang tergeletak dengan cara yang tidak berdaya dan bahkan tubuhnya telah diselimuti oleh cairan merah. Dia benar-benar terluka cukup parah akibat serangan gabungan dari klan serangga dan juga klan ular mata iblis. Pandangan mata dari Molly melihat ke arah Long Yi dan kemudian dia mengatakan, cepat, jangan tunda-tunda waktu lagi, urus binatang ini sepenuhnya. Raja serangga menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, binatang ini telah memberikan banyak kerugian bagi klan kita. Dia benar-benar pantas untuk dikirimkan ke neraka. Pada akhirnya, tanpa harus membuang-buang waktu lagi, Raja serangga dan juga manusia serangga hijau bersama dengan Molly, mereka menggabungkan kekuatan yang luar biasa dan kemudian diluncurkan ke arah naga emas Long Yi yang sudah tidak berdaya tergeletak di tanah itu. Namun belum sempat serangan gabungan ini mengenai tubuh dari Long Yi, tiba-tiba saja sesosok pemuda berjubah hitam muncul di depan Long Yi dan dia menggunakan pedang berat gunung api surgawi melemparkan sebuah serangan api yang sangat dahsyat. Lalu diar, serangan gabungan itu pun dihancurkan menjadi ketiadaan. Dan orang yang muncul kali ini sebenarnya adalah Soyen. Melihat serangan gabungan dari mereka telah dihancurkan dengan cara yang cukup mudah, membuat raut wajah Molly, Raja Serangga dan juga manusia serangga hijau cukup terkejut. Detik berikutnya Molly berkata, sebenarnya manusia ini belum mati. Raja Serangga melihat pada manusia serangga hijau dan kemudian dia berkata dengan nada yang cukup marah, manusia serangga hijau, bukankah kau sudah bilang bahwa bocah sialan itu sudah mati? Kenapa dia bisa muncul di tempat ini? Manusia serangga hijau dengan raut wajah ketakutan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, soal ini aku juga tidak tahu. Ini sungguh hal yang tidak bisa dipercaya. Dia pada awalnya menduga Soyen telah tewas, tapi ternyata kini telah muncul dan bahkan bisa menghancurkan serangan gabungan mereka bertiga dengan cukup mudah.
Itu menunjukkan bahwa kekuatan dari Soyen sebenarnya telah meningkat. Pada saat melihat kemunculan dari seorang Soyen, tubuh dari Long Yi tiba-tiba saja berubah menjadi bocah emas kecil. Dia melihat ke arah Soyen sambil berkata, "Kakak, ternyata kau masih hidup." Soyen segera menjentikan jarinya dan kemudian dia memberikan sebuah pil pemulihan kepada Long Yi ini. Selanjutnya Soyen berkata, "Untuk saat ini kau pulihkan diri dulu. Sementara urusan dengan mereka serahkan pada kakakmu ini. Tidak peduli kalian makhluk jenis apa. Hari ini aku Soyen akan meratakan kalian semuanya dan mengubur di dalam tempat ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Molly, sang raja klan ular mata iblis, hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Hanya bocah manusia sepertimu berani mengucapkan kata-kata yang cukup arogan. Sepertinya kau tidak tahu seberapa tingginya langit dan juga dalamnya bumi. Pada akhirnya Soyen melangkah maju sambil menggenggam erat pedang berat guna api surgawi di tangannya. Lalu, pung! Fluktuasi Doki yang luar biasa dilepaskan dari dalam tubuh Soyen. Merasakan aliran Doki seperti itu membuat mata dari ketiga orang di depan sana hanya bisa menyipit. Mereka tidak menyangka jika Soyen kekuatannya meningkat sepesat ini. Manusia serangga hijau melangkah maju dan kemudian dia berkata pada Soyen, "Memangnya kenapa jika kau telah mengalami peningkatan kekuatan? Apakah kau pikir bisa melawan kita bertiga?" Tanpa ragu lagi manusia serangga hijau mengirimkan sebuah serangan berwarna hijau ke arah Soyen. Namun Soyen hanya menyipitkan matanya yang kemudian dia menggunakan kekuatan jiwa untuk langsung menghantam kekuatan serangan berwarna hijau itu. Lalu boom! Dalam seketika serangan berwarna hijau hancur lebur dan bahkan saat ini kekuatan jiwa dari Soyen telah menyelimuti manusia serangga hijau. Dia merasakan pusing yang luar biasa di dalam dirinya. Melihat hal seperti itu, Raja Serangga kemudian berkata dengan marah, "Bocah sialan, kau benar-benar terlalu percaya diri untuk melawan kita bertiga." Raja Serangga pun berniat untuk membantu manusia serangga hijau melepaskan diri dari kekuatan jiwa milik Soyen. Dia pun melepaskan sebuah serangan yang berwarna hijau lainnya. Tapi Soyen juga tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan kekuatan jiwa yang lain untuk langsung menghancurkan serangan dari Raja Serangga ini. Bahkan sekarang kekuatan dari serangan jiwa milik Soyen juga telah mengenai tubuh Raja Serangga, membuat orang itu merasakan pusing yang luar biasa. Dan kali ini keduanya sudah tidak berdaya untuk menghadapi seorang Soyen. Adegan seperti itu telah membuat seorang Molly menjadi keheranan. Tidak disangka bahwa bocah manusia yang awalnya dia remehkan ternyata hanya menggunakan kekuatan jiwa saja sudah semengerikan ini. Tubuh dari seorang Molly mengeluarkan fluktuasi energi yang berwarna merah yang kemudian dia melesat dengan sangat cepat untuk menuju ke tempat dari Soyen dan tanpa ragu akan melepaskan serangan untuk langsung mengalahkan Soyen. Namun melihat tindakan dari Molly, Soyen masih tidak berniat untuk menghindar dari tempatnya. Dia hanya tersenyum dan detik berikutnya ketika serangan telapak tangan dari seorang Molly akan mengenai Soyen, tiba-tiba saja sinar cahaya merah muncul entah dari mana lalu menahan serangan dari Molly tersebut. Menyaksikan adegan seperti ini, raut wajah dari Molly terlihat menjadi sangat jelek karena ternyata serangannya ditahan oleh boneka iblis. Sang boneka iblis tanpa ragu langsung memberikan tinjuan yang kemudian pung mengenai tubuh dari Molly, membuatnya terlempar mundur cukup jauh. Bahkan dia sampai memuntahkan cairan merah. Pandangan mata Molly menatap tajam ke arah Soyen dan juga boneka iblis. Tidak disangka bahwa Soyen akan bisa memiliki benda semengerikan seperti boneka iblis itu. Karena Soyen tidak ingin membuang-buang waktu di dalam tempat ini, dia pun melambaikan telapak tangan yang berisi kekuatan jiwa luar biasa. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang langsung meremas tubuh manusia serangga hijau. Detik berikutnya, tas! Manusia serangga hijau diubah menjadi debu oleh Soyen.
Adegan seperti ini membuat banyak pasukan serangga. Mereka pun ketakutan. Bahkan Raja Serangga juga tidak habis pikir kenapa Zhou-Yan bisa melenyapkan manusia serangga hijau dengan cara yang cukup mudah. Selanjutnya, tatapan mata Zhou-Yan melihat dengan cara yang ganas ke arah Raja Serangga, dan tanpa pikir panjang lagi Zhou-Yan memasukkan kekuatan api ke dalam pedang berat kuno api surgawi. Dia melakukan tebasan dengan cara yang cukup ringan. Kekuatan api yang besar meluncur ke arah Raja Serangga, membuat raut wajahnya ketakutan yang kemudian dias. Serangan api itu menghantam tubuh Raja Serangga dan kemudian membuatnya juga berubah menjadi ketiadaan. Adegan seperti ini membuat raut wajah seorang Molly dipenuhi keheranan dan juga rasa takut yang semakin membesar. Setelah berhasil mengalahkan dua orang, pandangan mata Zhou-Yan melihat ke arah Molly sambil tersenyum. Dia berkata, "Sekarang adalah giliranmu." Mendengarkan kata-kata dari seorang Zhou-Yan membuat Molly tubuhnya seolah-olah gemetaran dan tidak bisa diatasi. Zhou-Yan telah menggunakan kekuatan api yang luar biasa, lalu mengangkat pedang berat kuno api surgawi tinggi-tinggi ke arah langit, dan dia berkata, "Kekuatan tebasan pedang ganas peledak api." Melihat hal seperti itu, Molly tidak berani meremehkan kekuatan dari Zhou-Yan ini, yang kemudian dia memilih untuk kabur. Zhou-Yan pun tidak jadi melepaskan serangan dari teknik Dou tahap Yi ini. Dia kemudian menyuruh boneka iblisnya, "Kejar dia!" Mendapatkan perintah seperti itu, boneka iblis pun melesat dengan sangat cepat untuk melakukan pengejaran kepada Raja Molly. Setelah beberapa saat menunggu, boneka iblis kini telah kembali, yang kemudian dia menjilat bibirnya sendiri menggunakan lidahnya. Zhou-Yan tahu jika kali ini Raja Molly sudah tewas dimakan oleh boneka iblis. Pasukan ular merah dan juga pasukan serangga yang masih tersisa, raut wajah mereka semuanya ketakutan ketika melihat ke arah Zhou-Yan, dan tidak ada satupun yang berani berbicara atau membuat kebisingan. Zhou-Yan hanya menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, "Kalian semuanya pergi dari sini." Mendengarkan ucapan dari Zhou-Yan itu, pasukan serangga dan juga pasukan ular merah langsung membubarkan diri dengan cepat karena mereka takut Zhou-Yan akan kembali mengamuk dan memusnahkan mereka semuanya seketika. Dan alasan kenapa Zhou-Yan bisa mengalahkan Raja Serangga dan juga yang lainnya dengan mudah adalah dikarenakan kekuatan Zhou-Yan telah mencapai tahap menengah bintang 2 Dodi. Meskipun begitu, pertempuran di dalam tempat ini masih cukup melelahkan bagi seorang Zhou-Yan. Dia melihat ke arah Long Yi yang masih memulihkan diri, dan para lagi Zhou-Yan juga mengambil posisi duduk bersila untuk memulihkan kekuatan di dalam dirinya. Setelah dirasa cukup, Zhou-Yan pun membuka matanya, kemudian dia melihat ke bagian terdalam dari makam iblis. Zhou-Yan berniat untuk menuju ke tempat itu. Mengetahui maksud dan tujuan dari seorang Zhou-Yan, Zhan Lao keluar dari dalam cincin penyimpanan dan kemudian dia berkata, "Zhou-Yan, tunggu dulu. Kau tidak boleh pergi ke bagian pusat dari makam iblis. Lebih baik saat ini kau memurnikan darah esensi di dalam pagoda emas." Mendengarkan ucapan dari seorang Zhan Lao membuat Zhou-Yan hanya bisa menyipitkan matanya dan dia tidak tahu maksud yang dikatakan orang tua ini. Lalu Zhou-Yan bertanya, "Apa itu darah esensi?" Zhan Lao kemudian menimpali, "Sudahlah, ayo masuk dulu ke dalam pagoda emas dan kita akan membicarakannya di dalam tempat itu. Nanti kau akan tahu sendiri." Mendengarkan ucapan dari seorang Zhan Lao, Zhou-Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi tempat sekitar, dan setelah dirasa cukup aman, dia pun memberikan perlindungan di tempat ini menggunakan kekuatan jiwa itu. Lalu Zhou-Yan mengeluarkan pagoda emas dari dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya dia bersama dengan Zhan Lao dan juga Long Yi masuk ke dalam pagoda emas ini. 3 sosok ini telah muncul di lantai pertama dari pagoda emas. Itu adalah Zhan Lao, Zhou-Yan dan juga Long Yi. Dikarenakan
mengatakan Long Yi masih membutuhkan waktu untuk pemulihan, Zhou Yan menempatkan tubuh dari Long Yi kecil ini di atas sebuah platform yang ada di dalam pagoda emas lantai pertama. Detik berikutnya Zhou Yan menghadap pada Zhan Lao. Dia masih tidak mengetahui maksud dan tujuan dari orang ini. Lalu Zhou Yan bertanya, Zhan Lao, sebenarnya apa yang dimaksud memurnikan darah esensi? Zhan Lao pun kemudian membawa Zhou Yan ke sebuah ruang tertentu dari lantai pertama pagoda emas, dan kemudian dia menunjuk pada bagian depan sana yang ternyata ada sebuah kolam merah dengan genangan air berwarna merah yang memiliki fluktuasi energi cukup dahsyat. Zhou Yan ketika melihat hal seperti ini hanya bisa berkata, sebenarnya apa itu? Zhan Lao tersenyum ke arah Zhou Yan yang kemudian dia memberikan penjelasan. Itu adalah kumpulan darah yang mengandung garis darah iblis. Jika kau ingin mengembangkan teknik 8 surga yang ekstrim serta mengkultivasikan teknik itu secara lengkap, maka kau harus memiliki garis darah iblis ini di dalam tubuhmu. Dan inilah yang ku maksud sebelumnya sebagai melebur darah esensi. Zhou Yan kemudian menimpali melebur darah esensi. Jadi genangan cairan merah ini akan bisa memberiku garis keturunan iblis. Zhan Lao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Zhou Yan, dia pun berkata, kenapa seseorang harus memiliki garis darah iblis untuk bisa mengembangkan teknik 8 surga yang ekstrim? Zhan Lao kemudian menimpali, itu dikarenakan berhubungan dengan salah satu 3 keajaiban dunia. Zhou Yan, kau perlu tahu, roh hantu hanya dengan memiliki garis darah iblis seseorang akan bisa menyerap roh hantu tersebut. Sepertinya ada beberapa hal yang memang perlu kau ketahui sekarang. Setelah berkata seperti itu, Zhan Lao pun mengeluarkan setitik energi di ujung jarinya yang kemudian dimasukkan ke dalam dahi dari Zhou Yan. Hal itu membuat benak dari Zhou Yan langsung dipenuhi berbagai informasi dari zaman kuno. Dahulu kala di zaman kuno ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, dunia ini memiliki banyak sekali dimensi. 3 ras utama juga telah terlahir di dalam salah satu dunia. Mereka adalah ras manusia, ras iblis, dan juga ras Yao. Dari ketiga ras tersebut, mereka memiliki perbedaan masing-masing dalam hal metode pengajaran yang unik dan juga memiliki kekuatan yang unik pula. Ras manusia tentu saja tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena ras manusia telah menjadi ras terbesar yang tersebar di seluruh dunia, dan dimanapun mereka berada, metode yang digunakan benar-benar sama. Ras manusia telah mengkultivasikan kekuatan Doqi dan juga melakukan penyerapan energi sumber langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuh sendiri. Bahkan Doqi juga digunakan untuk melepaskan teknik Dou. Selain itu, ras manusia bisa menyerap api surgawi yang merupakan salah satu dari 3 keajaiban dunia, dan hal seperti ini bisa meningkatkan kekuatan serang serta pencapaian dari ras manusia secara signifikan. Sementara ras Yao, mereka merupakan garis keturunan kuno yang memiliki tubuh fisik sangat istimewa. Bisa dikatakan bahwa fisik dari ras Yao ini benar-benar tangguh. Mereka adalah kultivator tubuh baja. Bahkan para binatang iblis tidak akan bisa dengan mudah melukai tubuh fisik dari ras Yao. Dan sebagian besar ras Yao ini, mereka bisa meningkatkan kekuatan di dalam tubuh dengan menyerap salah satu dari 3 keajaiban dunia yang merupakan segel roh atau segel spiritual. Hal itu bertujuan meningkatkan kekuatan fisik secara signifikan. Sementara untuk ras iblis, itu sebenarnya adalah ras yang paling misterius yang memiliki populasi sangat kecil di dalam dunia ini. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara ras iblis dan juga ras manusia, karena mereka juga perlu mengkultivasikan Doqi. Namun dikarenakan perbedaan garis keturunan, metode kultivasi yang digunakan oleh ras iblis itu berbeda dengan ras manusia. Selain itu, ras iblis tidak hanya mengandalkan penyerapan Doqi yang berasal dari langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, karena ras iblis
bisa langsung menyerap energi dari inti iblis untuk peningkatan tubuhnya. Meskipun tidak bisa menyerap semuanya dan hanya sebagian, tapi peningkatan kekuatan ras iblis ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan ras manusia serta ras Yao. Justru karena metode kultivasi yang unik dari ras iblis inilah mereka memiliki kekuatan yang dahsyat. Meskipun jumlah ras iblis tidak terlalu banyak, tapi sebagian besar para ahli mereka tidak kalah dengan ras manusia dan juga ras Yao. Selain itu, ras iblis juga bisa menyerap salah satu dari 3 keajaiban dunia, yaitu roh hantu, yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa mereka secara signifikan. Dan tingkat penyerapan ini bergantung pada kekuatan penyerapan jiwa serta tingkat roh hantu yang mereka dapatkan. Dan sepertinya 3 keajaiban dunia memang dibentuk dan diciptakan secara khusus, diciptakan untuk 3 ras tersebut dalam dunia ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan bisa memiliki esensi darah iblis di dalam tubuhnya berkat bantuan dari Shan Lao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau Shop.